Disinilah mungkin Viral Blast ini yang pertama dan yang berani ya muncul dan bisa membuat publik heboh gitu ya. Ini hanya di Viral Blast ini. Juga gitu loh kan. Saya mau uang saya kembali 100%, Pak. Di MT4 saya ini ada 1 miliar padahal udah cair. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo Sisma, ketemu bersama saya Roy Sakti bakal kartu kredit. Nah, kali ini kita ada podcast spesial karena di sini ada Ketua Paguyuban Korban Viral Blast, Mas Riko, dan didampingin oleh Mas Edi, lawyer yang menanganin kasus Viral Blast ini. Nah, kalau Anda yang kurang paham, kasus Viral Blast ini adalah kasus robot trading yang pertama kali meletus. Ya, itu kasusnya unik karena itu pengakuan dari pemiliknya sendiri. Nah, Anda mungkin bisa lihat rekaman dari percakapan para pemiliknya yang itu udah kayak film-film Netflix itu. Ya, bagaimana perusahaannya itu mau dimanipulasi WD, kemudian mau digoyangkan begini, bahkan ada terlibat oknum-oknum dari asosiasi ya. Yang sampai sekarang kok baik-baik saja. Nah, tapi hari ini kita nggak bahas kasus itu, tapi kita akan bahas adalah yang mau saya ulik dari mereka-mereka ini adalah langkah sebagai seorang korban. Kenapa? Karena banyak investasi-investasi bodong yang lain yang sebenarnya sudah di polisi apa segala, tapi korbannya itu tidak proaktif ya, malah terkesan gara-gara kena investasi bodong yang menyawarkan duduk diam dapat duit. Teman-teman ya, karena kebiasaan ini, korban ini ya, terpikat dengan investasi yang menawarkan duduk diam dapat duit ya. Kemudian dikira ketika kasusnya sudah terungkap, diurus polisi, kemudian Anda bisa duduk diam, uang kembali ke Anda. Kok enak banget gitu ya. Nah, ternyata nggak seperti itu. Nah, hari ini kita belajar, semoga langkah-langkah ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman juga, terutama yang kasusnya sudah sampai di polisi ya, apalagi ini sudah mau masuk pengadilan, masih banyak yang harus Anda lakukan. Nah, kita kenalan dulu. Ada Mas Riko, perkenalan dulu Mas. Nah, selamat pagi. Ya, Mas Riko ya. Terima kasih banyak telah diundang di podcast ini. Perkenalkan, nama saya Riko Suroso. Saya kebetulan ditunjuk teman-teman sebagai ketua paguyuban. Nama paguyuban kami Kompak Viral Bangkit Bersama. Terdiri dari 1.219 anggota member. Yang di dalamnya kerugian sekitar 140 M. Padahal kasusnya itu kerugiannya pasti jauh di atas itu ya. Iya, betul. Tapi kenapa kok yang terkumpul hanya segitu ya? Yang lain, korban yang lain pada kemana Mas Riko? Iya, kemarin kita ini sempat share ke semua, bahkan ke para top leader. Cuma enggak tahu mereka yang lain mungkin sudah untung atau gimana. Jadi apalah terus atau top leadernya takut seperti takut sendiri aja mereka. Ya. Jadi itu pun kita awalnya kita ada 2 gelombang ini Koroy. Kita ada 2 gelombang. Gelombang pertama kita bisa mengumpulkan 800 orang. Lalu kemudian dari pihak Mabes Polri membuka posko, kita kontak dengan pihak Mabes, ternyata kita diperbolehkan untuk membuka lagi di gelombang kedua. Jadi BAP-nya saya 2 kali. 2 kali ya? 2 kali untuk membackup supaya dari pihak Barreskrim ini bisa, kalau bisa semuanya dirangkul. Tapi ternyata yang cuma kumpul 400 sehingga totalnya ya yang mau ya kan? Betul, yang mau melapor. Nah, sekarang ini ada Pak Edi, ini kawan lama saya ya, lawyer. Nah Mas, dalam menanganin kasus Viral Blast ini, kalau menurut Anda bagaimana ini? Ya, terima kasih Ko Roy Sakti. Jadi untuk menangani kasusnya PBG ini sebetulnya ngeri-ngeri sedap sebetulnya ya. Ya, ngeri-ngeri sedap. Awal mencuat dan awal meletusnya perkara ini kan trading robot ini kan ada di Jawa Timur dan di PBG. Jadi sebetulnya ngeri-ngeri sedap juga. Banyak yang berpolemik juga di situ. Ya. Sampai drama nyita rumahnya ke rumah ya? Iya, kita segel. Ini Mas Riko dia tukang segelnya ya ini kan? Iya. Jadi kita teman-teman dari korban viral ini awal-awalnya kita sampai drama nyita rumah, nyita
dudukin kantornya gitu loh. Jadi ngeri-ngeri sedap. Tapi alhamdulillah sampai saat ini perjalanan pendampingan kita untuk ini sudah sampai ke Mabes Polri dan sudah P21. Ya kita tetap akan kawal sampai akhir. Oke. Jadi gini teman-teman ya, kalau dari pendapat saya ya, korban viral blast ini bisa menjadi percontohan untuk korban-korban robot trading yang lain ke depannya. Kenapa? Karena ini sebenarnya begini, saya mau tanya sama Mas Edi nih, kan ini kan sebenarnya bukan gagasan baru ya, gagasan lama tapi tidak pernah terjadi sebelumnya. Selama ini kan korban-korban investasi bodong kan selalu diarahkan untuk PKPU. Dan kemudian endingnya ya begitulah ya. Pilot ya, kemudian ya pokoknya korban sangat dirugikan. Nah, sekarang ini kan kita lagi melangkah, ini kan asal dasar saran dari Polri juga, dari Kabar Eskrim, bahwa korban itu disuruh membuat paguyuban, kemudian untuk digugat secara pidana, dan nanti barang-barang buktinya itu akan dikembalikan ke korban. Ini kan, dan sama seperti kasus binary option juga itu udah ada kesepakatan dari pihak Polri dan Kejagung untuk mengembalikan uang itu ke korban. Nah, hal seperti ini kan nggak pernah terjadi sebelumnya sebenarnya. Ya mungkin dari pihak korban jadi takut ya, takut, malu ya kan, karena banyak pejabatnya juga, ada pejabat publik juga, ada pejabat terasnya juga. Kalau tatkala dia ini punya perkara seperti itu, dia mau mengangkat ke publik itu kebanyakan malu, malu gengsi gitu ya. Nah nanti kalaupun toh dia mau koordinasi sama pimpinan atau pejabatnya gitu, dibilang kamu kok goblok gitu kan, main seperti ini. Nah disinilah mungkin viral blast ini yang pertama dan yang berani ya muncul dan bisa membuat publik heboh gitu ya. Ini hanya di viral blast ini, korban-korban viral blast ini. Oke, jadi kan sebenarnya kita ini sebenarnya sedang perjalanan menuju sejarah baru. Karena apa? Berdasarkan pengalaman saya dan pengetahuan saya, korban-korban investasi bodong itu tidak pernah ada uangnya kembali. Bahkan ketika Hotman bilang, ada nggak pernah ketika saya bahas di Hotroom ya. Nah ini kan ini perjalanan yang untuk mengambil kembali uang pasti perlu effort ya. Nah tapi kalau saya pribadi melihat bahwa harusnya kasus viral blast ini lancar ya, karena dari pihak pelaku juga tidak ada perlawanan, dari korban juga bersatu. Karena biasanya yang membuat gagal ini kan ketika korban tidak bersatu. Nah, langkah-langkah apa nih Mas Riko? Kok bisa korban tuh kompak? Ya walaupun tidak 100% ya, tapi minimal kan ada satu yang mayoritas lah, mayoritas. Tipsnya apa sih Mas? Kalau saya itu yang pertama memang harus ada yang mengawali kok. Harus ada yang mengawali. Yang kedua, yakin aja bahwa saya pastikan di sini bisnis robot trading semuanya pasti bodong. Yakin aja bahwa ini tidak akan bisa membuat kamu kaya dengan duduk diam. Jadi kalau kita tidak bergerak sekarang, ya kapan lagi? Kalau saya itu. Lalu tips untuk mengumpulkan sampai begitu banyak memang itu butuh effort yang lebih. Yang terpenting saya di sini bersama dengan para pengurus, saya selalu tekankan kita di sini jangan otoriter, kita di sini sama-sama korban untuk menimbang dalam hal keuangan, dalam hal pengerjaan semua kita terbuka dan transparansi semuanya. Oke. Nah, ini pengalamanku ya, nanganin kasus yang lain ya, kasus-kasus investasi yang bodong kadang-kadang itu korban ini nggak teli. Ya aku ngomongnya orang Jawa gua teli ya kan. Selalu ngomongnya begini, aku kan sudah korban, masa mesti keluar duit lagi? Ada nggak ya kayak gitu di viral blast? Waduh, banyak Pak. Banyak ya kayak gitu ya? Awalnya banyak. Apa kalau pakai pengacara pasti uang kembali? Ya itu kan, itu pertanyaan yang banyak. Ya kayak begitu tuh banyak nggak? Banyak Pak, awalnya banyak. Tapi karena mungkin teman-teman pengurus ini sabar, lalu dari pihak lawyer pun juga menunjukkan kinerjanya, kami pun juga menunjukkan kinerjanya, sehingga mereka akhirnya percaya bahwa wah ini adalah salah satu wadah saya untuk bisa mendapatkan uang saya kembali. Bahkan mungkin begini, banyak juga korban-korban ini seperti yang disampaikan tadi, aku udah korban, masa harus ngeluarin duit lagi kan begitu ya. Nah, ini apalagi yang bicara begini, pengacara itu nanti kalau kita bawa ke pengacara, nanti pengacara itu hanya mengambil uangnya aja, pekerjaan nggak diselesaikan. Biasanya kayak begitu tuh. Biasanya begitu. Nah, orang-orang yang begini ini kan kalau kita melihat dia makan telo gorengnya kurang jauh lah gitu loh. Iya kan? Ya, kita nggak bisa nyalain karena memang oknum-oknum tuh banyak yang kayak gitu tuh, Mas. Iya. Nah, ini buat teman-teman ya juga pelajaran ya. Jadi kan ini kan sebenarnya
analogi yang sepele banget ya. Sama kayak Anda sakit kemudian datang ke rumah sakit ya. Kemudian minta operasi. Loh aku kan udah sakit, masa masih keluar duit? Loh, kan itu kan lucu ya. Apakah ketika operasi pasti yakin sembuh? Ya kan nggak juga kayak begitu. Ya cuman buat teman-teman ya, kalau Anda cuman mau duduk diam uang kembali ya nggak ada. Contohlah korban-korban dari viral blast ini yang ini effort loh teman-teman. Dari Surabaya hadir ke Malang, ya kan pagi-pagi ke sini. Wah sudah ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngabisin duit. Betul nggak Mas? Betul. Nah, ini perjuangan yang Pak, ya tinggal kita bisa melihat. Mungkin ya kita nggak ada yang berani jamin lah uang itu akan kembali 100% atau tidak. Tapi ini minimal ya dengan effort itu kan minimal kita ada apa ya? Ya ini kita sedang membuka tonggak sejarah baru. Karena jadi buat teman-teman kita harus kawal kasus viral blast ini. Karena apa? Kalau dari viral blast ini ya sampai sukses uang kembali ke korban, ini akan menjadi contoh kan, ini kan contoh. Oh berarti pakai alur seperti ini bisa kembali. Karena kalau sampai dari viral blast ini nggak dapat apa-apa, ya, apalagi yang lain itu loh. Apalagi yang lain loh ya. Loh, karena kan kalau saya lihat ya kasus viral blast ini sebenarnya sudah gampang, sepele aja sih. Korban sudah mengaku, sudah ada pengakuan, semua udah transparan. Nah tinggal kita lihat polisi ini berjalan, kemudian nanti kan di Kejaksaan Agung itu bagaimana. Nah tapi ada satu pertanyaan yang agak dalam hati itu mau tanya agak sungkan, tapi ya tak tanyakan aja lah ya. Kan saya ngikutin berita-berita tentang viral blast ini ya. Kalau nggak salah itu saya lihat itu di Detik ya. Jadi kan saya melihat itu di Detik bahwa total yang disita dari viral blast ini sekitar 90 miliar. Ya, total 90 miliar. Nah, yang jadi pertanyaan saya nih, mungkin teman-teman bisa, saya nggak berani mengambil kesimpulan apa-apa, makanya saya bertanya pada korban dan pengacara nih. Nah, ketika kemarin saya melihat bahwa ini berkas sudah P21, kemudian pihak polisi menyita 23 miliar. Nah, ini kan ada ketidaksinkronan angka yang selisihnya itu cukup jauh gitu loh. Ya, ini kalau dari korban itu bagaimana? Dari korban dan dari saya ingin tahu sih seperti apa. Ya. Ini kita nggak nuduh loh ya teman-teman ya. Saya cuma mempertanyakan, mungkin kita nggak ngerti apa-apa ya. Ya. Nah, kalau dari kami sebagai korban itu juga banyak pertanyaan dari member-member juga. Iya. Kenapa kok kemarin apalagi di Detik itu juga dicantumkan pernah menyita aset kripto sebanyak 50 M. Itu sudah saya baca dan sudah kita berikan pada lawyer. Nah, nanti untuk masalah hukumnya itu pasti nanti kita akan pertanyakan ketika sudah sampai berkas P21 ini dari Kejagung dan nanti sampai ke Kejari. Karena infonya ini nanti sidangnya di Surabaya. Surabaya ya. Di Surabaya. Jadi dari situlah nanti kita bisa benar-benar bisa melihat asetnya. Lalu kalau dari kami sih mungkin kalau saya ini sih sekedar ya tanya-tanya ke penyidik kemarin di BAP berapa nilainya sekedar itu sih kok. Tapi yang lebih mungkin kalau dari Pak Edi gimana Pak? Ini kalau dari kami mungkin menyikapinya di 23 dan 90 sekian itu kok beda paut jauh ya. gitu ya. Kalau selisih 10-5 itu ya wajar lah. Mungkin kan persepsi tiap orang beda ya. Ya. Kalau saya menilai dan melihatnya seperti ini, mungkin 23 itu di publik awal ya. Di publik awal yang tersita itu seperti itu. Dan ini kita kan masih menunggu penalnya. Penalnya yang diserahkan dari pihak kepolisian ke kejaksaan dan ke Kejagung. Ini kan belum ada dari pernyataan resmi ya dari kepolisian dan dari ini kan berapa aset yang disita, nilai nominal berapa kan belum. Ya. Nah, di sini kita akan coba tetap mengawal dan mempertanyakan ke beliau-beliaunya. Ya, jadi kalau ada pihak polisi tolong diberi penjelasan supaya tidak ada persepsi yang negatif terhadap kepolisian. Karena kan kalau begini kan pasti yang dirugikan juga kepolisian ya. Karena saya yakin juga saya yakin Pak Kapolri sudah memberikan instruksi untuk mengembalikan dana ini ke masyarakat. Nah, karena kan jejak digital itu ada gitu loh. Kita ngomong itu bukan tanpa dasar, tapi loh yang ini kan jadi pertanyaan itu. Ya. Saya aja yang nggak ikut korban jadi pertanyaan, apalagi yang korban loh kan. Ya.
Ya mungkin sementara itu mungkin ya seperti itu. Mungkin di 23 itu yang di publik awal. Dan kita kan masih menunggu, Tapi ini belum, intinya belum final ya? Belum final. Oke. Dari Mabes Polri ke kejaksaan ataupun belum final, kita masih menunggu berapa total semuanya. Jadi kita belum bisa berandai-andai nanti seperti apa. Nah ini terus kemudian gini, ini kan sudah P21 nih, mau P21 ya belum ya? Belum. Sudah P21 tinggal penyerahan limpahan pelimpahan berkas. Nah kemudian langkah selanjutnya bagaimana itu, Pak? Ya tetap kita kawal terus dari Kejaksaan Agung ya, persidangan. ya persidangan Persidangan di Surabaya. Kita ajukan ke Surabaya. Oh, Karena oke. TKP ada di Surabaya. Kemarin kita udah mengajukan ke Kejagung untuk kita persidangkan di Surabaya. Mulai kapan perkiraan? Bisa belum tahu ya masih. Belum tahu kita. Belum tahu. Kita belum Oke. update. Jadi ini harus kita kawal nih teman-teman jangan sampai masuk angin sih ya. Karena ini akan menjadi percontohan buat teman-teman terutama yang kasus sekarang yang masih jalan kan masih ada kasus Fahrenheit, DNA, Millionaire Prime ya. Itu kan masih jalan. Kemudian ada juga kayak ya masih yang ada yang belum ketangkap juga masih ada. Nah, ini menjadi semangat lah buat teman-teman karena selama ini kan apa ya? Selalu ketika ditanya ke saya ya, apakah pasti kembali? Nah, wong goal saya ya jadi gini loh, saya ini sebagai influencer adalah tujuan saya adalah mengurangi korban investasi bodong. Kita memberikan edukasi. Tapi kalau yang sudah jadi korban, ya bukan tugas saya untuk mengembalikan uang. Lagi ini gak oleh duitnya, pokoknya balekno ya kan, pokoknya jamin. Lah pikir apa ya apa kan? Nah, itu. Oke, ada pesan lain Mas Riko nih. Ada yang mau disampaikan nggak buat masyarakat ini? Saya mau menjawab tadi langkah-langkah selanjutnya tadi ya. Kita pun juga ini lagi mengajukan hak restitusi ke LPSK. Ya. Untuk apa ya? Untuk supaya benar-benar bahwa kita ini adalah dijamin oleh negara bahwa kita adalah korban. Sehingga dari nilai total kerugian itu juga fix. Karena nilai kerugian itu bukan dari nilai yang kita depositkan atau kita joinkan. Ya. Nah, nilai kerugian itu adalah nilai deposit dikurangi dengan nilai berapa yang pernah kita withdraw. Ya, oke. Itu nilai kerugian. Jadi itulah definisi namanya korban, teman-teman ya. Saya ingatkan lagi, kadang-kadang Anda itu jangan halu dengan saldo MT4 Anda ya. Nah, jadi definisi korban itu adalah apa? Ya kamu deponya berapa? 1 miliar. Kamu sudah terima berapa? 500 juta. Ya berarti korbanmu adalah 500 juta. Jangan minta 1 miliar, itu namanya penikmat itu. Karena sekali lagi ya yang harus kita pahamin ya, skema robot trading ini kan kita duga sebagai skema Ponzi. Artinya uang itu kan ya sebenarnya kan muter aja. Jadi kemudian kalau mengharapkan Anda uangnya utuh, kadang-kadang begini, saya kadang-kadang sama korban itu ya, saya itu niat nolong, tapi kok ya malah yel-yelan sama saya, ya ngapain juga gitu loh kan. Saya mau uang saya kembali 100% Pak. Di MT4 saya ini ada 1 miliar, padahal udah cair 900 juta apa segala, kalau ya jangan, itu kan namanya kan nggak tahu diri itu ya. Nah, kalau dari Mas Adi gimana? Yes, memang dilema korban dan dilema orang. Kalau saya melihat di situ orang yang serakah ya, Iya, iya. orang yang tidak, yang sampai tadi bilang orang penikmat ya, penikmat. Banyak juga ini klien-klien yang dari korban PBG itu ya seperti itu. Aku nggak mau ikut lah, aku diem aja. Nanti itu cair, aku juga pasti dapat gitu. Nah, dapat dari mana gitu? Dapat dari nenek moyang lu. Nah, jadi gini teman-teman ya. Jadi kenapa dibentuk paguyuban? Karena itu untuk mendata korban. Karena nanti yang istilahnya uang itu akan dikembalikan ke korban yang tertulis di putusan pengadilan. Betul. Jadi kalau Anda tidak tertulis di dalam putusan pengadilan, ya kamu jangan berharap kembali. Ya, kembali dalam bentuk keadilan gitu loh. Pelakunya telah masuk Ya ya. makanya ini Korek kita ini sudah mendapatkan legalitas dari Kumham Ya. untuk melegalitaskan ini semua. Oh ya, jadi ini teman-teman, paguyuban korban viral blast ini, beliau ini sudah ada NPWP, ada rekening, ada legalitas dari Menkumham. Itu aku nggak pernah lihat di komunitas yang lain tuh nggak ada gitu loh. Yang ada cuman bacot-bacot doang, gede-gedean doang, maki-maki doang, di grup tele, habis itu nggak ada Legal standingnya nggak ada. nggak ada legal standing, nggak ada action, buru-buru legal standing action nggak ada. Karena kayak korban Vin 888 itu kan, keluar aja di grup, tapi nggak ada tindakan, nggak ada. Ya sudah, berarti kan Anda sudah merelakan gitu loh.
Dan jangan kemudian Anda nyalakan pemerintah, nyalakan Iya, Jokowi, nyalakan polisi. Loh, Anda tidak bergerak kok, teman-teman. Ya betul sih. Memang kemarin kita juga bicara dengan stakeholder semuanya. Memang legalitas ini juga diperlukan. Mungkin ini bisa buat percontohan untuk teman-teman korban robot trading yang lain. Buat legalitas supaya nanti di kemudian hari tidak ada sengketa, tidak ada perdebatan dari semua korban. Seperti itu tujuan kami. Oke, nah ini saya rasa udah cukup ya teman-teman ya. Jadi tugas kita sebagai masyarakat, kita kawal kasus Viral Blast ini karena ini akan sebenarnya ini pintu kunci. Karena begitu ini sudah bisa kembali, artinya nih kasus ini kan bisa dicontoh nih. Oh berarti ketika terkena investasi bodong, tindakannya seperti ini, maka uang akan kembali. Dan ini menjadi salah satu tonggak sejarah. Karena untuk pertama kalinya uang dari investasi bodong Ponzi itu bisa kembali. Karena sebelum-sebelumnya tidak pernah ada yang kembali. Nah, oke, sekian dari saya. Terima kasih Mas Riko dan terima kasih, Mas Ko. Edi. Ya, Ya, semoga bermanfaat. Sukses selalu guys. Thank you.